Minasan, ohayou gozaimasu. Aku Sensei desu. Oke, minasan ketemu lagi dengan Hak Sensei ya. Menurut minasan bagaimana pembelajaran beberapa minggu ini dengan Haku Sensei? Mungkin yang minasan rasakan agak sedikit berbeda ya. Kalau dengan Sensei lebih banyak ke praktek ya. Contohnya seperti minasan diminta untuk bikin tugas itu bikin video ya. Contohnya kemarin video tentang isi rumah ya, tentang barang-barang yang ada di rumah, tentang gimana kondisi rumah Minasang. Minasang kalau bisa liatin semua isi rumahnya, lalu ucapin dalam bahasa Jepang. Ya. Tujuannya agar Minasang memang langsung bisa mempraktekkan ya bahasa Jepang yang Minasang pelajari ketika di belajar ya, ketika belajar ini, ketika kuliah. Oke. Untuk minggu ini kita akan belajar mengenai topik seikatsu ya, seikatsu. Seikatsu ini artinya kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, topik kecil untuk minggu ini adalah ini ya, nanji ni okimasu ka? Ya, bangun jam berapa? Oke, di atas tadi saya juga udah berikan video dari YouTube mengenai cara-cara mengucapkan waktu atau jam dalam bahasa Jepang. Ya. Kalau yang belum lihat, silakan dilihat dulu sebelum masuk ke materi ini. Ya. Hai, ikimashou. Oke, contohnya seperti ini ya. Kegiatannya adalah membicarakan rutinitas dalam satu hari dengan teman atau rekan kerja. Misalnya membicarakan mengenai jam berapa bangun dan jam berapa tidur. Berikutnya nanti juga Minasang bisa membicarakan mengenai kegiatan yang dilakukan diri sendiri dalam satu hari, ya, di rutinitas harian. Misalnya membicarakan mengenai jam berapa pergi kantor, jam berapa pulang, jam berapa olahraga, jam berapa belajar, dan lain sebagainya. Oke, untuk target pembelajaran kita minggu ini yaitu nanika o suru jikan o iimasu. Ya. Minasang mampu menyebutkan jam untuk melakukan sesuatu. Oke. Hai, hajimemashou. Ya, ini ya contohnya ya. Gambarnya ada pukul berapa ini, 6:30, dia lagi baca koran misalnya. Jam 7:30 dia misalnya sarapan atau jam 12 siang makan siang, terus jam 10 mandi misalnya gitu. Oke. Nanti di akhir pembelajaran Minasang bisa menyebutkan aktivitas Minasang yang Minasang lakukan pada jam-jam tertentu ya, beserta jam-jamnya maksudnya. Oke, sebelumnya saya akan kasih lihat sedikit mengenai kosakata ya. Ini adalah kosakata yang berhubungan dengan seikatsu, kehidupan sehari-hari. Contohnya ya, ini ichinichi no katsudo, kegiatan sehari-hari. Contohnya misalnya ada okimasu, bangun, ada nemas, tidur, ada shawao abimas, ya, mandi pakai shower. Terus ada ofuro ni hairimas, ya. Ofuro ni hairimas, ini juga sama-sama mandi. Dua ini bisa digunakan untuk menyatakan mandi. Cuma bedanya yang seperti Minasang mungkin udah tahu ya, ketika nonton anime atau nonton drama Jepang, kalau orang Jepang itu suka mandi berendam. Jadi kalau suka mandi berendam di bathtub itu atau ofuro tersebut dengan ofuro ni hairimasu. Tapi kalau seperti orang Indonesia biasanya mandinya pakai shower atau pakai gayung ya. Jadi biasanya juga digunain shawao abimas atau abimas saja. Boleh. Oke, lalu ada misalnya kao araimasu atau hao migakimasu. Ini mencuci muka, kao araimasu. Terus ada menggosok gigi, hao migakimasu. Ada juga okesho shimasu, alias ada hige o sorimasu, bercukur untuk laki-laki ya. Terus ada fuku o kimasu, memakai pakaian, fuku o nogimasu, menanggalkan pakaian. Ada juga bla 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 ni ikimasu, pergi ke, di depan ini kasih kata keterangan tempat, misalnya daigaku ni ikimasu, pergi ke kampus, gakko ni ikimasu, pergi ke sekolah, supa ni ikimasu, pergi ke supermarket dan lain sebagainya. Di depan ini taruh kata keterangan tempat.
Terus ada uchi ni kaerimasu. Ya, uchi minasan udah tahu ya, uchi ini artinya rumah, sama dengan ie. Ie ni kaerimasu, uchi ni kaerimasu. Terus ini ada kata keterangan tempat, ada kaisha, perusahaan, ada gakko, sekolah. Terus ada juga shigoto shimasu, bekerja ya, shigoto shimasu. Kalau minasang yang gakusei, kalau yang pelajar, benkyou shimasu, belajar ya, benkyou shimasu. Terus ada juga kalau yang lembur, zangyou shimasu ya, kalau minasang lembur ya, zangyou shimasu. Terus kalau ada yang part time job ya, kerja paruh waktu yang lazim dilakukan oleh anak-anak muda Jepang, itu arubaito shimasu atau baito shimasu. Terus ada juga makan ya, shokuji o shimasu, shokuji o shimasu. Sebelum UTS minasang juga udah belajar tentang makan ya dengan Reni Sensei. Terus ada asa, pagi, hiru, siang, bang gohang o tabemasu ya. Misalnya bang gohangnya artinya makan malam ya. Jadi misalnya kalau sarapan pagi, asa gohang, asa pagi tambah dengan gohang, jadi asa gohang. Kalau makan siang, hiru ini siang digabung dengan gohang, hiru gohang ya. Kalau tabemasu ini makan ya, hiru gohang o tabemasu, asa gohang o tabemasu ya, bang gohang o tabemasu nah, gitu ya. Terus ada juga kata kerja untuk berbelanja, kaimono shimasu, kaimono shimasu. Ada juga untuk yang suka mencuci, sentaku shimasu. Terus juga ada beres-beres ya, kalau minasang sekarang karena pandemi ini sering di rumah, ini aktivitas yang wajib dilakukan ya, soji shimasu, bersih-bersih ya, soji shimasu. Atau masak ya, jadi karena sering di rumah jadi pintar masak, misalnya ryo shimasu. Terus ini ada juga kajio shimasu ya, melakukan kegiatan rumah tangga, kajio shimasu. Atau ini ada juga ya, sewao shimasu, sewao shimasu, misalnya mengurus tanaman misalnya, atau mengurus mengurus binatang, atau mengurus adik juga bisa, atau mengurus anak, kodomo no sewao shimasu ya, hana no sewao shimasu misalnya, dobutsu no sewao shimasu dan lain sebagainya. Ya, ini ada juga ya, kata zukemas, membereskan. Ada juga tetsudaimas, menolong. Ya, ini juga ya, asobimas, bermain. Yasumimas, beristirahat. Yukkuri shimasu, bersantai-santai ya. Ini ada juga meru shimasu, meru shimasu, mengirim email ya. Atau interneto shimasu, interneto shimasu, ini berselancar internet ya. Nah, ini yang sering saya lakukan nih, game wo shimasu, main game ya, game wo shimasu. Ini juga bisa, denwao shimasu atau denwao kakemasu, nelpon ya. Atau oinorio shimasu, berdoa ya, berdoa. Banyak ini ya. Ada tabako shimasu, merokok. Ada undo shimasu, berolahraga. Ada sampo shimasu, jalan-jalan. Ada yoga shimasu, melakukan yoga. Tomodachi ga kimasu, temannya datang ke rumah misalnya, tomodachi ga kimasu. Ie ni atau uchi ni tomodachi ga kimasu. Atau bla 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 to shaberi o shimasu. Sebelum to ini kasih kata benda ya, atau orang ya, misalnya sensei to shaberi o shimasu, tomodachi to shaberi o shimasu, haha to shaberi o shimasu misalnya. Oke, ini ada shimbun o yomimasu, baca koran, atau hong o yomimasu, baca buku ya, atau zashi o yomimasu, baca majalah. Bisa juga terebi o mimasu, nonton TV, atau ongaku o kikimasu, dengerin musik. Lalu ada nikki o kakimasu, menulis buku harian. Oke, untuk hari ini kosakata yang minasang bisa gunakan itu ada banyak ya. Minasang pilih yang menurut minasang penting. Oke.
Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar mengucapkan ya waktu kita melakukan sesuatu aktivitas. Jadi sebelumnya saya bilang tadi, minasang harus pahami dulu pengucapan jam dalam bahasa Jepang ya. Sebenarnya gampang kalau minasang udah bisa berhitung dalam bahasa Jepang 1 sampai 12. Itu gampang. Setelah itu nanti minasang cukup tambahkan ji di belakangnya. Misalnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya, itu 1 sampai 12. Tapi ada sedikit perbedaan antara pengucapan 1 sampai 12 yang biasa dengan 1 sampai 12 untuk menunjukkan waktu atau jam. Ya, perbedaannya yang pertama, kalau biasanya kita nyebutin yong, sekarang yo. Ya. Kalau biasa kita nyebutin shichi atau nana, kalau sekarang cukup shichi. Terus kalau biasanya ngucapin Q, kalau untuk jam ku. Bedanya itu ya. Setelah angka itu minasan cukup tambahkan ji. Misalnya ichi, ichichi, niji, sanji, yoji, goji, rokuji, shichiji, hachiji, kuji, juji, juichiji, juniji. Oke. Kalau untuk setengah, misalnya setengah 2, berarti 1.30. 1.30 ditambah di belakangnya hang. Ya, misalnya 1.30 ichiji hang. Ya, kalau setengah 10 berarti kuji tambah hang. Kuji hang. Artinya 9.30 atau setengah 10. Oke, baiklah kita coba dengerin aktivitas yang biasa dilakukan oleh orang Jepang. Ya, ini ada ya aktivitas yang biasa digunakan, yang dilakukan oleh karyawan kantor di Jepang yang lazimnya ya. Biasanya mereka mulai kerja itu jam 9 sampai jam 5 sore, tapi bisa banyak juga yang lembur ya. Terus apalagi nih, istirahatnya sama kayak kita ya, istirahatnya jam 12 sampai jam 1 ya. Biasanya orang Jepang itu makan malam sama keluarga ya, antara jam 6 sampai jam 8 sore. Tapi banyak juga yang makan dan minum ya di luar ya, di restoran atau di kafe yang biasanya buka dari jam 5 sampai tengah malam. Hai, issho ni kikimashou. 6時半に起きます。朝ごはんを食べます。新聞を読みます。7時半に会社に行きます。仕事をします。12時に昼ご飯を食べます。家に帰ります。7時半に晩ご飯を食べます。日記を書きます。ブログを書きます。10時にお風呂に入ります。シャワーを浴びます。12時半に寝ます。Oke ya. Kalau aktivitasnya minasang udah paham ya, ini bisa dilihat dari gambar. Ini kimas, bangun, asagohan o tabemas, sarapan, terus shimbun o yomimasu, ya, baca koran. Terus ada kaisha ni ikimasu. Kaisha ni ikimasu, pergi ke kaisha, perusahaan. Terus shigoto shimasu, kerja. Lalu ada hiru gohan o tabemasu, makan siang. Lalu ada uchi ni kaerimasu, pulang kerja ya. Lalu bang gohan o tabemasu, makan malam. Lalu ada nikki atau burogu o kakimasu, nulis buku harian atau blog. Terus ofuro ni hairimasu, shawa o abimasu. Lalu terakhir nemasu. Kita ulangi lagi ya. Jam 6.30 6時半に起きます。
6時半に起きます。6時。6時半。6時半に6時起きます。半に起きます。 Lalu 朝ごはんを食べます。 朝ごはんを食べます。Setelah itu 新聞を読みます。 新聞を読みます。Lalu jam 7.30 7時半7時半に会社に行きます。 7時半に会社に行きます。Dari jam 9 sampai jam 5 sore. Ya, ini belum kita pelajari ya. Kalau penggunaan dari sampai, misalnya dari jam 9 sampai jam 5 misalnya, itu pakai grammar kara dan made. Tambahnya itu ya. Misalnya kuji. Ya, kuji kara dari jam 9 goji made. Itu ya, kuji kara goji made shigoto o shimasu. Ya, bekerja dari jam 9 sampai jam 5. 仕事をします。 Lalu istirahat jam 12. 12時に12時に昼ご飯を食べます。 昼ご飯を食べます。Makan siang. Setelah itu 家に帰ります。 uji ni kaerimasu. Pulang ke rumah. 7時半7時半に晩ご飯を食べます。 7時半に晩ご飯を食べます。Makan malam ya. Lalu 日記を書きます。ブログを書きます。 nikki o kakimasu. Blogu o kakimasu. Lalu nulis blog misalnya. Jam 10 10時に10時にお風呂に入ります。シャワーを浴びます。 jam 10 mandi ya. Terus 12時半12時半に寝ます。 12時半に寝ます。Ini aktivitas harian orang kantoran yang di Jepang. Oke, sekarang kita coba latihan. Kita dengerin audio lalu pilih kata kerja yang tepat. 6時半に起きます。 6時半に起きます。朝ごはんを食べます。 朝ごはんを食べます。Ini朝ごはんya, roti dan kopi. 10時にお風呂に入ります。 10時にシャワーを浴びます。 お風呂に入ります。シャワーを浴びます。Ya. 12時半に寝ます。 12時半に寝ます。寝ます。tidur. 仕事をします。 仕事をします。kerja ya. 7時半に晩ご飯を食べます。 7時半に晩ご飯を食べます。晩ご飯を食べます。Makan malam. 日記を書きます。ブログを書きます。 Nulis blog ya. Ini berarti. 家に帰ります。 Uchi ni kaerimasu. Pulang ya, karena ini udah malam. Uchi ni kaerimasu. 7時半に会社に行きます。 Kaisha ni ikimasu. 12時に昼ご飯を食べます。 Ya, hiru gohan o tabemasu. 新聞を読みます。 Shimbun o yomimasu. Oke. Oke, sekarang minasang coba pilih ya waktu yang benar ya. Nanti dia ngucapin jam ya, jam berapa, pukul berapa nanti minasang tebak jam yang benar. Ini ada setengah 7, 6.30, ada 12, ada jam 10, ada jam berapa ini? Setengah 8, 7.30, ada juga setengah 1, 12.30 ya, oke. Oke, sekarang minasang coba cari dulu jawabannya bahasa Jepangnya yang benar. 7.30, salah. 6.30, 12, 10, 7.30, setengah 8 ya, 7.30, lalu 12.30. Udah? Oke. Sekarang kita langsung latihan mendengar. 6時半に起きます。6時半に起きます。 6時半 6時半
mana 6 jam? Setengah 7 ya. Ini lanjut. 7時半に会社に行きます。7時半に会社に行きます。7時半に会社に行きます。7時半に会社に行きます。Ini ya, 7時半。lanjut. 12時に昼ご飯を食べます。12時に昼ご飯を食べます。12時に昼ご飯を食べます。10時にお風呂に入ります。10時にお風呂に入ります。10時にお風呂に入ります。Jam 10. 12時半に寝ます。12時半に寝ます。12時半に寝ます。Ya. Hai. Oke, bagus. Oke. Kita dengerin lagi ya. Ini apa ini? Simak dan jawablah apa yang dilakukan setelah makan malam. Ya, setelah makan malam ya. Minasan coba dengarkan audio dari orang-orang ini yang muncul, Joy-san. Nanti minasan coba dengarkan apa yang dia lakukan setelah makan malam. Apakah dia baca koran? Apakah dia kerja? Apakah dia pulang ke rumah? Apakah dia nulis blog? Atau mandi? Atau habis makan malam langsung tidur? Oke. Oke, ready? Hai, ikimashou. 晩ご飯の後でジョイさんは何をしますか？私は新聞を読みます。そうですか。晩 Hari ご lagi. 飯の後でジョイさんは何をしますか？私は新聞を読みます。そうですか。 Joy-san ngapain? Shimbun o yomimasu. Ini ya. Sekarang Kawai-san. 河合さんは何をしますか？私はお風呂に入ります。お風呂ですか？ Ini gampang ya. Ofuro ni hairimasu. Lanjut Tanaka-san. 田中さんは何をしますか？私は寝ます。へえ、そうですか。Watashi wa nemasu katanya. Watashi wa nemasu. Nemas itu tidur ya. Hose-san. ホセさんは何をしますか？私は仕事をします。え、仕事？Ya. ホセさんは何をしますか？私は仕事をします。え、仕事？ Shigoto. Ya. Kerja dia berarti ya. Shigoto shimasu. Wah, sugoi erai hito. Oke, betul ya. Oke, lanjut ya. Ini minasan dengarkan apa ini? Oh, jam berapa mereka bangun, jam berapa mereka tidur. Oke. Sekarang minasan coba dengerin pukul berapanya ya. Pukul berapa dia bangun, pukul berapa dia tidur. Sekarang karyawan kantor dulu. 吉田さんは毎日何時に起きますか？6時半に起きます。早いですね。じゃあ何時に寝ますか12時半ごろ寝ます。Oke, ulang lagi. Oh ya, tambahan sedikit tadi ada dia bilang goro ya. Ini kita baca penjelasannya dikit. Bukan. Nah, ini. Kalau untuk menyatakan atau menyebutkan jam untuk melakukan sesuatu, kita nambah partikel ni di sini ya. Misalnya shichiji ni. Shichiji ni asa gohan o tabemasu.
misalnya pakai jam kayak gitu. Ya, ini waktunya yang tepat ya, misalnya jam 7 saya makan misalnya. Tapi kalau misalnya perkiraan misalnya kira-kira jam 10 saya tidur misalnya, kira-kira jam 10 itu kira-kira itu pakai goro ya. Misalnya juji goro nemas, kira-kira jam 10 saya tidur. Tapi kalau tidurnya pas jam 10, juji ni nemas ya, bedanya gitu ya. Oke, kita ulangi lagi. 吉田さんは毎日何時に起きますか？ 6時半に起きます。早いですね。じゃあ何時に寝ますか12時半ごろ寝ます。 Oke, dia bangunnya tadi jam berapa? 6 jihang. Tidurnya 12 jihang. Ya. Kalau sumo, 毎日何時に起きますか？朝4時に起きます。 4時。早いですね。じゃあ何時に寝ますか？夜9時頃です。ああ、9時ですか。 ini cepat dia bangunnya. Bangunnya yoji. Ya. Yoji. Tidurnya 9 ji. Oke. Ini mangaka ya, mangaka penulis komik. 毎日何時に起きますか？朝9時に起きます。遅いですね。何時に寝ますか？ 4時。朝4時です。ああ、眠い。 Oke, ulang lagi. Jam berapa dia bangun? Jam berapa dia tidur? 毎日何時に起きますか？朝9時に起きます。遅いですね。何時に寝ますか4時。朝4時です。ああ、眠い。 Oke, ini kebalikan dari pegulat sumo. Dia tidurnya, bangunnya jam 9. Tapi tidurnya jam 4 pagi. Kebalikan sama sumo. Politikus. 毎日何時に起きますか？ 5時半です。早いですね。何時に寝ますか？夜1時頃寝ます。 1時。遅いですね。大変ですね。 Dia bangunnya yoji hang kalau nggak salah tadi ya. Yoji hang. Tidurnya 1 ji. Oh salah. Setengah 6 ya. Goji hang berarti ya. Goji hang. Oke, lanjut. Kalau penyanyi, 毎日何時に起きますか？遅いです。昼11時頃ですね。昼11時ですか。何時に寝ますか？そうですね。朝の3時頃かな。 hari ini. Oke, dia tidur. Dia bangunnya jam berapa tadi itu? Telat dia. Ya, dengerin lagi. 毎日何時に起きますか？遅いです。昼11時頃ですね。昼11時ですか。何時に寝ますか？そうですね。朝の3時頃かな。 Ya. Salah satu. Oke, nggak apa-apa. Oke, ini cara pengucapan ya, alur percakapan. Misalnya minasang mau jelasin, minasang bangun jam berapa, bertanya ke orang lain bangunnya jam berapa, terus dia mau bertanya jam berapa tidurnya, dan lain sebagainya. Caranya seperti ini. 毎日何時に起きますか？ 6時に起きます。何時に寝ますか？ 12時半に寝ます。 Ya, misalnya mainichi ini artinya setiap hari ya.
Mainichi nanji ni okimasu ka? Okimasu tadi bangun ya. Kalau untuk bertanya jam itu pakai nanji. Nanji ni. Jadi ucapannya nanji ni okimasu ka? Bangun jam berapa? Kalau mau bertanya bangun jam berapa setiap hari, mainichi nanji ni okimasu ka? Ya. Terus jawabannya bisa kayak ini. 6時に起きます。6時頃起きます。sama ya. 6時に起きます。6時頃起きます。Terus jawabannya bisa hayai desu ne. Hayai ini artinya cepat. Wah, bangunnya cepat ya. Hayai desu ne. Atau osoi desu ne, bangunnya lambat ya. Terus selanjutnya kalau mau nanya jam berapa tidur, 何時に寝ますか nanji ni nemasu ka? Tidur jam berapa? Jawabannya bisa apa aja. Misalnya 12時半に寝ます。 12時半に寝ます。 Caranya gitu. Oke, sekarang kita dengarkan video ini dan latihan untuk berbicara ya. Minasan juga ulangi apa yang diucapkan oleh tokoh yang ada di video. Asa desu. Mou sugu jugyo ga hajimarimasu. Ya. Pagi hari, pelajaran akan segera dimulai. Ohayo. Ohayo. 毎日何時に起きますか4時に起きます。早いですね。じゃあ何時に寝ますか9時頃寝ます。そうですか。早いですね。 Oke, ulangi lagi ya. Ohayo. Ohayo. 毎日何時に起きますか4時に起きます。早いですね。じゃあ何時に寝ますか9時頃寝ます。そうですか。早いですね。 Oke, paham ya minasang ya? Oke, sekarang minasang yang menjawab ya. Ini ada video, nanti minasang kamu catat dengan orang-orang yang ada di sini. Ketika mereka bertanya, minasang jawab. Ya. Ni Kazuo-san wa hayaku nemasu. Ya. Anata ga nanji ni nani o suru ka hanashimashou. Pak Kazuo ini tidurnya cepat. Nanti minasang jelaskan, ya, ceritakan minasang apa ini? Oke. Bicara tentang Anda melakukan apa pada jam berapa. Ya. Misalnya minasang melakukan ini jam segini, nanti minasang ceritain ke Pak Kazuo ini. Ya.父は毎日4時に起きます。早いですね。毎日何時に起きますか Ya, sekarang minasang jawab ya. Ibu ini bertanya, Mainichi nanji ni okimasu ka? Minasang jawab. Hai. そうですか。じゃあ何時に寝ますか そうですか。 Oke. Oke, untuk perkuliahan hari ini cukup sampai di sini aja. Materinya agak panjang ya. Di akhir perkuliahan ini minasang diharapkan sudah mampu mengucapkan atau menyebutkan jam untuk melakukan sesuatu. Ya. Kalau minasang masih ragu dengan pengucapan jam dalam bahasa Jepang, nanti bisa lihat lagi video pertama yang saya upload, video dari YouTube. Minasang pelajari lagi dari jam 1 sampai jam 12. Ya. Lalu kalau mengenai aktivitas-aktivitas yang minasang bisa kerjakan atau lakukan setiap harinya, minasang bisa lihat video pengenalan kosakata di awal tadi. Ya, nanti minasang pilih kosakata yang minasang rasa
berhubungan dengan minasan. Hai, Kyou no jugyo koko made owarimashou. Hai, じゃあ、お疲れ様です。